Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada malam yang gelap dan sunyi, desa Cinde mulai terlelap dalam keheningan yang menyesakkan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ranting pohon yang menggelantung di sekitar rumah-rumah kecil di sana. Di tengah desa, terdapat sebuah rumah tua yang hampir runtuh, tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Rumah itu sudah lama menjadi perbincangan warga, terutama tentang kisah misterius yang mengelilinginya. Konon, rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang lelaki bernama Surya. Dulu, Surya adalah pria yang terkenal baik hati dan pekerja keras. Namun, sejak istrinya meninggal secara tragis, Surya berubah. Ia mulai mengisolasi diri dan sering terlihat bicara sendiri di dalam rumahnya yang gelap. Keanehan mulai muncul ketika beberapa orang mengaku melihat Surya berjalan-jalan di tengah malam dengan sebuah kain putih yang terikat di kepalanya, seperti pocong. Desa Cinde akhirnya dikejutkan dengan kabar bahwa Surya ditemukan tewas tergantung di dalam rumah tua tersebut. Namun, tubuhnya tidak ditemukan dalam keadaan biasa. Terdapat tali yang terikat di sekitar tubuhnya, mirip dengan tali pocong yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Warga desa yang ketakutan mulai meyakini bahwa Surya tidak mati dengan cara biasa, melainkan karena sebuah kutukan yang menyeramkan. Beberapa bulan setelah kematian Surya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumah tua itu. Beberapa warga yang penasaran mencoba memasuki rumah tersebut, namun selalu ada yang melaporkan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, membuat mereka takut untuk tinggal lebih lama. Tak jarang terdengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang berat di malam hari. Tapi, yang paling menakutkan adalah cerita tentang tali pocong yang muncul di pintu rumah tersebut setiap malam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman yang baru saja pindah ke desa Cinde, memutuskan untuk menyelidiki rumah tua itu. Arman mendengar cerita-cerita mengerikan dari para warga desa, namun dia merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak. Meskipun sudah diperingatkan oleh banyak orang, Arman tetap nekat untuk memasuki rumah yang dikenal angker itu. Dengan hanya membawa senter dan keberanian, ia berjalan perlahan menuju rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Seiring langkahnya mendekat, ia merasa hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin jelas. Di dalam rumah, suasana sangat gelap. Arman membuka pintu kayu yang berderit pelan dan melangkah masuk. Begitu melangkah ke dalam, ia merasakan ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tak terlihat namun hadir di sana, seperti keberadaan yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan gemetar, Arman menyalakan senter dan mencoba menyusuri ruangan demi ruangan. Namun, semakin dalam ia memasuki rumah, semakin terasa berat langkahnya. Ada sesuatu yang terasa sangat salah, sesuatu yang mencekam. Saat ia tiba di ruang tengah, Arman terhenti sejenak. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah tali panjang yang terikat seperti pocong, tergeletak begitu saja di lantai kayu yang berdebu. Tali itu terlihat seperti baru saja digunakan, dan aroma amis yang sangat menyengat tercium dari sana. Arman menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut, ia mendengar suara berat yang datang dari belakangnya. Sebuah suara seperti langkah kaki yang menyeret. Makin lama makin dekat. Arman berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya yang dipantulkan oleh senter. Tali pocong itu seakan bergerak sendiri, menyusup ke arah pintu. Arman tak bisa menggerakkan tubuhnya. Matanya hanya mengikuti pergerakan tali itu, yang mulai membelit pintu rumah dengan cepat. Tanpa sadar, ia sudah berjalan mundur, tak tahu apa yang terjadi di sekitar tubuhnya. Tali itu seperti sesuatu yang punya nyawa, bergerak dengan sengaja, menuntutnya untuk mengikuti, atau lebih buruk lagi, menjadi bagian darinya. Arman mundur perlahan, setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang tak tampak menarik tubuhnya. Matanya terbelalak, senter di tangannya bergoyang, menciptakan bayangan aneh di dinding yang sudah lapuk. Tali pocong itu bergerak lebih cepat, semakin lama semakin mendekat, seolah-olah mengejarnya.
Hawa dingin yang menyelimuti tubuh Arman membuatnya gemetar. Namun rasa takut yang menyergap lebih besar. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari arah belakang, dan Arman menoleh. Dalam kegelapan, ia melihat sosok yang melangkah perlahan menuju ke arahnya. Siluet itu semakin jelas, dan Arman bisa melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan kain putih yang terikat di kepala, tubuhnya kaku, dan matanya kosong. Arman terhenyak, mengetahui bahwa sosok itu adalah Surya, lelaki yang konon sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Surya! Arman bergumam, meski suaranya hampir tak terdengar. Ia tidak yakin apakah yang dilihatnya itu nyata atau hanya halusinasi. Namun, suara langkah kaki yang terbuang tak meragukan apa yang sedang terjadi. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Tubuhnya kaku, namun tatapannya kosong dan menyeramkan. Arman mencoba berbicara, namun bibirnya terasa beku. Tak bisa berkata apa-apa. Yang terdengar hanya suara nafasnya yang terengah-engah. Sementara sosok itu diam saja, seolah menunggu sesuatu. Tali pocong yang tergeletak di lantai kini bergerak menuju tubuh Surya yang sudah berdiri tegak di hadapan Arman. Tali itu melilit tubuhnya, mengikatnya seperti kain kafan yang sangat erat. Arman merasa mual, tubuhnya semakin tidak bisa digerakkan. Ia mulai merasa bahwa rumah itu bukan hanya sekadar tempat angker, melainkan seperti sebuah jebakan yang menjerat siapapun yang masuk. Surya yang terikat dengan tali pocong itu perlahan mulai bergerak ke arah Arman. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang dingin, seperti suara menyeret kain panjang. Arman berusaha mundur, namun kakinya seperti tertanam dalam tanah. Apa yang kau inginkan? Arman akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Suara bergetar namun penuh rasa ingin tahu yang mendalam. Suara berat yang keluar dari bibir Surya terdengar seperti bisikan yang terhalang. Tali ini tidak bisa dilepaskan, hanya yang terpilih yang bisa menghentikan kutukan ini. Arman merasa tubuhnya semakin lemas. Sebuah dorongan kuat membuatnya akhirnya terjatuh, dan tubuhnya terkulai di lantai kayu yang berderit. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, namun kekuatan yang luar biasa menahannya. Tali pocong yang sebelumnya melilit tubuh Surya kini bergerak menuju tubuh Arman, menambah ketakutan yang semakin mencekam. Namun, sebelum tali itu sempat mencapai tubuhnya, sebuah teriakan keras terdengar, memecah keheningan. Sosok Surya mengangkat tangan, dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Arman terperangah, matanya terbelalak. Sosok yang terikat kain pocong itu mulai menghilang. Tubuhnya larut dalam kegelapan yang pekat, seperti hilang di telan tanah. Keheningan kembali menyelimuti rumah tua itu. Arman, yang masih tergeletak di lantai, hanya bisa menatap ruang kosong di sekelilingnya. Suara langkah kaki yang sebelumnya terdengar kini lenyap. Tali pocong itu, yang sempat terulur dan bergerak sendiri, kini tergeletak di lantai dengan diam. Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, tubuhnya masih terasa lemas, dan kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Mengapa Surya terlihat seperti itu? Dan apa yang dimaksud dengan kutukan yang harus dihentikan oleh orang terpilih? Dengan hati-hati, Arman mencoba bangkit. Ia tahu, ia belum bisa pergi dari rumah ini begitu saja. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Kegelapan malam semakin menebal, namun keberanian yang menggerakkan Arman untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tahu, jika ia tidak menyelesaikan teka-teki ini, kutukan tersebut mungkin akan terus menghantui desa Cinde, bahkan bisa menjeratnya lebih dalam. Namun, langkah Arman belum berakhir. Sebelum ia bisa beranjak, dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara berbisik pelan. Hati-hati dengan tali pocong itu. Arman terpaku. Suara itu, meski terdengar lembut, begitu jelas di telinganya. Seperti sebuah peringatan yang datang dari kedalaman kegelapan. Arman menoleh ke sekitar, berusaha mencari asal suara itu. Namun yang terlihat hanya bayang-bayang hitam yang bergerak di dinding. Tidak ada siapa-siapa. Ia memaksa dirinya untuk berdiri, meskipun tubuhnya terasa kaku dan lelah. Matanya masih terpaku pada tali pocong yang tergeletak di lantai,
yang seakan menunggu sesuatu. Sebuah perasaan aneh menguasai dirinya, seolah tali itu bukan hanya sekedar benda mati, melainkan entitas yang memiliki kekuatan jahat. Dengan langkah ragu, Arman bergerak mendekati tali pocong yang sebelumnya diletakkan oleh sosok Surya. Tali itu, meski tampak biasa, terasa berbeda. Ada sesuatu yang menakutkan dari keberadaannya, sesuatu yang memanggilnya untuk menyentuhnya. Namun, Arman tahu betul, semakin ia mendekat, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah ini tanpa menemukan jawabannya. Setelah beberapa detik berdebar, akhirnya ia meraih tali pocong itu dengan tangan gemetar. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, tiba-tiba sebuah kekuatan luar biasa mendorongnya mundur. Arman terjatuh kembali, dan tali pocong itu terbangun, bergerak seperti hidup, menggelinding di lantai, dan kembali melilit dirinya. Tubuh Arman bergetar hebat. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Jangan lepaskan, atau kau akan terperangkap selamanya. Arman merasakan sesak di dada, tetapi ia tahu, ia harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia harus memecahkan teka-teki yang tersembunyi di dalam rumah tua ini. Tali pocong itu kini mengikat kakinya, seolah ingin menariknya masuk lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengancam. Dengan sekuat tenaga, Arman berusaha melawan dan menggulingkan tubuhnya, melepaskan diri dari lilitan tali yang semakin rapat. Namun, semakin ia berjuang, semakin besar tarikan yang dirasakannya. Suasana di sekitar rumah semakin suram, dan udara terasa semakin berat, menyesakkan. Arman bisa merasakan bahwa bukan hanya tali pocong yang berusaha menahannya, melainkan juga kekuatan jahat yang berasal dari dalam rumah itu sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara keras menghentikan pergerakannya. Kau tidak bisa menghentikannya. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti berasal dari bawah tanah. Arman menoleh ke segala arah, namun tak ada siapapun. Tali pocong yang terikat di tubuhnya mulai bergerak lebih cepat, menambah beban yang sudah ada. Ia terjatuh lagi, kali ini terdorong ke sebuah pintu besar di ujung ruangan yang sebelumnya tak terlihat. Dengan susah payah, Arman bangkit dan mencoba membuka pintu tersebut. Begitu pintu kayu itu terbuka, Arman terperanjat. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan yang lebih besar, namun dipenuhi dengan benda-benda aneh yang tak pernah dilihatnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja besar yang dikelilingi oleh sejumlah benda ritual. Di meja itu, ada sebuah buku besar yang tampaknya sudah sangat tua dan lusuh. Buku itu sepertinya mengandung rahasia yang sangat penting, mungkin kunci untuk menghentikan kutukan ini. Arman melangkah maju dengan hati-hati. Ia membuka halaman pertama buku tersebut dan membaca kata-kata yang tertulis dalam bahasa yang tak dikenalnya. Namun, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatiannya. Hanya dengan pengorbanan darah, kutukan akan terhapuskan. Tubuh Arman terasa kaku. Pengorbanan darah? Apa maksud dari kalimat itu? Apakah itu berarti dia harus melakukan sesuatu yang sangat mengerikan untuk menghentikan kutukan ini? Namun, sebelum ia bisa merenungkannya lebih lanjut, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Arman menoleh dan terkejut melihat sosok Surya, yang kini kembali muncul di pintu ruangan. Wajahnya kosong dan kaku, dan di sekelilingnya, tali pocong kembali bergerak-gerak, seperti sesuatu yang terikat dengan kekuatan yang sangat kuat. Arman. Suara Surya terdengar lembut, seperti suara orang yang sudah lama hilang. Kau harus melakukannya. Hanya satu cara untuk membebaskan kami. Arman merasa pusing, pikirannya berkecamuk. Ia tahu, apapun yang terjadi, rumah ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, ia akan menjadi bagian dari cerita yang sama, terperangkap dalam lingkaran tak berujung seperti Surya. Sosok Surya mulai mendekat, matanya kosong dan penuh penderitaan. Hanya satu cara, Arman. Satu-satunya cara agar kau selamat dan kutukan ini berhenti, adalah dengan mengorbankan darahmu, ujar Surya, suaranya semakin pelan. Arman menatapnya dengan ragu, hatinya berdebar kencang. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Arman terdiam, seolah-olah waktunya terhenti sejenak.
Suara bisikan Surya yang penuh penderitaan itu mengisi ruang yang semakin gelap. Mengorbankan darahmu. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Arman. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan ini? Apakah ia harus mengorbankan hidupnya? Atau ada cara lain yang lebih menakutkan untuk menghentikan kutukan ini? Pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan keinginan untuk mencari tahu lebih dalam. Namun, ketika ia melihat wajah Surya yang hampa, kosong, dan penuh penderitaan, hatinya terasa semakin sesak. Sosok Surya, meskipun telah mati, jelas masih terjebak dalam kutukan yang sama. Arman bisa merasakan kengerian yang sama menghantui dirinya. Ia tahu, jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan semuanya, ia akan terperangkap dalam kutukan yang sama, selamanya. Tali pocong itu kembali bergerak, kali ini lebih agresif. Seakan menyeretnya menuju Surya yang mulai bergerak lebih dekat. Arman panik. Tubuhnya mulai tertarik ke arah sosok itu, dan dia merasa semakin kesulitan untuk melawan. Jantungnya berdebar hebat, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Namun, pada saat itu, ia teringat akan kalimat yang tertulis dalam buku tua di ruangan tadi, tentang pengorbanan darah. Ada sesuatu yang penting yang terlewatkan. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi kunci untuk melepaskan dirinya. Tali pocong itu tiba-tiba berhenti bergerak saat Arman berbalik dan menatap meja tempat buku itu terletak. Di sana, di atas meja yang penuh dengan benda-benda ritual itu, ada sebuah pisau kecil, seolah-olah dipersiapkan untuknya. Arman merasa kebingungannya semakin dalam, tetapi entah kenapa ia merasa seperti ini adalah jalan yang harus ia pilih, meskipun jalan ini begitu mengerikan. Dengan tangan gemetar, Arman mendekati pisau itu. Wajah Surya terus mengawasi dari kejauhan, dan suara bisikan terdengar semakin keras di telinganya. Lakukan sekarang, atau semuanya akan terlambat, dan kau akan terperangkap selamanya. Arman menatap pisau itu, masih tidak yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Namun, seiring dengan suara itu yang semakin menggema, ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Jika ia tidak melakukan sesuatu, segala kutukan ini akan menelan dirinya dan seluruh desa Cinde. Ia tak punya pilihan lain. Tanpa berpikir panjang lagi, Arman menggenggam pisau itu erat-erat dan merasakan dinginnya logam yang tajam di tangannya. Dengan sekali tarikan napas yang berat, Arman memutuskan untuk melakukan tindakan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia melukai telapak tangannya. Darah segar mulai mengalir keluar. Rasanya sakit sekali, namun ia tahu ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Darah yang mengalir itu menetes ke lantai, membasahi kayu yang sudah lapuk. Tak lama setelah itu, Arman merasa sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke arah Surya, seakan tali pocong itu mulai melonggar. Tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan mengisi seluruh ruangan. Arman terpekik, menutup matanya karena terkejut. Tali pocong yang melilit tubuhnya dan Surya seakan terlepas begitu saja. Kekuatan yang mengikat mereka mulai terpecah, dan bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya memenuhi ruangan mulai menghilang. Sosok Surya yang kaku dan penuh penderitaan itu terangkat ke udara, berputar-putar, dan akhirnya lenyap dalam cahaya yang begitu terang. Ketika cahaya itu meredup, Arman merasa tubuhnya kembali bebas. Tali pocong yang sebelumnya mengikatnya kini tergeletak di lantai, tak bergerak. Surya, yang dulunya penuh dengan penderitaan, kini tak lagi ada di ruangan itu. Semua yang ada hanyalah sepi yang mendalam. Arman memegangi tangannya yang terluka, masih merasa kebingungannya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah kutukan itu benar-benar berhenti? Ataukah ia hanya terperangkap dalam ilusi yang lebih besar? Ia duduk terengah-engah di lantai, mencoba menenangkan diri. Desir angin yang pelan mulai terdengar dari luar rumah tua yang angker itu. Sepertinya, kutukan yang selama ini menakutkan desa Cinde akhirnya telah berakhir. Tetapi Arman tahu, meskipun rumah itu kini kembali sunyi, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi malam itu. Rumah tua itu, dan semuanya yang ada di dalamnya, tetap menyimpan misteri yang tak akan terpecahkan sepenuhnya. Ketika Arman akhirnya keluar dari rumah itu, ia melihat langit malam yang gelap, dengan hanya sedikit bintang yang terlihat. Udara terasa lebih segar,
dan hawa dingin yang menekan di dalam rumah tua itu akhirnya lenyap. Desas-desus yang pernah mengelilingi rumah tersebut seakan menguap bersama dengan hilangnya sosok Surya dan kutukan yang menyelimuti tempat itu. Namun, ada satu hal yang pasti dalam benak Arman, ia tidak akan pernah kembali ke desa Cinde yang dulu. Karena di balik rumah tua itu, di balik tali pocong yang mengikatnya, Arman telah belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa terkadang, untuk mengakhiri kutukan dan membuka jalan menuju kebebasan, seseorang harus berani melakukan pengorbanan yang terbesar. Namun, pengorbanan itu juga mengubahnya selamanya.